Analisis klausa. Analisis klausa terdapat 3 sub. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi unsurnya, lalu berdasarkan kategori kata dan fasa yang menjadi unsurnya, dan yang terakhir adalah berdasarkan makna unsurnya. Kita masuk sub yang pertama yaitu analisis klausa berdasarkan fungsi dan unsurnya. Klausa terdiri dari unsur fungsional. Yang pertama yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Tidak selalu semuanya itu bisa bersamaan dalam satu klausa. Terkadang ada salah satu dari unsur fungsional itu, misalnya subjek dengan predikat, lalu subjek, predikat, dan objek. Kadang pula subjek, predikat, pelengkap, dan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kadang terjadinya subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan itu yang cenderung ada itu pelengkap. Nah, yang lainnya itu bisa dikatakan ada dan pula bisa dikatakan tidak ada. Kita bahas yang pertama yaitu subjek dan predikat. Kita kasih contoh yang pertama yaitu ibu tidak berlari-lari. Nah, ibu ini memiliki intonasi 2 dalam kurung 3 dan garis miring dan disebut dengan subjek. Nah, sedangkan tidak berlari-lari itu memiliki intonasi 2, 3, 1 dan arah panah ke bawah, atau 2, 3 dan arah panah ke bawah. Itu dikatakan subjek. Kita buat contoh lagi yaitu badannya sangat lemah. Nah, badan ini bisa dikatakan dalam intonasi yaitu 2, 3, garis miring 2 dan dikatakan dengan subjek. Nah, sedangkan badannya lemah itu dalam intonasinya yaitu 2, 3, 1 atau arah panah ke bawah, atau 2, 3 arah panah ke bawah disebut dengan predikat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa di sini itu terdapat adanya garis miring 2 itu membedakan jeda tekanan pada intonasinya gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan intonasi subjek dan predikat itu secara potensi itu terdapat jeda. Sedangkan subjek itu berintonasi 2, 3 garis miring 2 dan sedangkan P itu berintonasi 2, 3, 1 dan arah panah ke bawah, atau 2, 3 arah panah ke bawah. Saya Mas Rika, PBSI 4C akan menerangkan tentang objek dan pelengkap dalam kalimat mata kuliah sintaksis. Menurut KBBI, objek adalah nomina yang melengkapi verba transitif dalam klausa. Dalam contoh di buku sintaksis ada kalimat di 425, pemerintah akan menyelenggarakan pesta seni. Kita coba paparkan satu persatu. Pemerintah sebagai subjek akan menyelenggarakan sebagai predikat, pesta seni sebagai objek. Karena objek pengertiannya adalah nomina yang melengkapi verba transitif dalam klausa. Di antaranya itu ada tanda atau dominan dengan me. Di situ ada menyelenggarakan. Berarti di situ sebagai predikat. Dalam verba transitif bisa diubah menjadi subjek atau predikat. Kalau di sini kita sebut sebagai objek yang pertama itu pesta seni. Objek yang kedua yaitu menyelenggarakan.
artinya predikat di sini sebagai pelengkap. Pada kalimat 436, Pak Sastro membelikan anak itu baju baru. Pak Sastro sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, anak itu sebagai O1, baju baru sebagai O2. Artinya O1 di sini sebagai subjek karena berbentuk seperti atau klausa pasif, disebut sebagai klausa pasif. Pada kalimat 437, anak itu dibelikan Pak Sastro baju baru. Anak itu sebagai subjek, dibelikan sebagai predikat, Pak Sastro sebagai objek yang pertama, baju baru sebagai objek yang kedua. 438, anak itu dibelikan baju baru oleh Pak Sastro. Anak itu sebagai subjek, dibelikan sebagai predikat, baju baru sebagai objek yang pertama, dan oleh Pak Sastro sebagai objek kedua. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan melanjutkan materi teman saya yang mengenai analisis klausa berdasarkan fungsi unsur-unsurnya, dan materi saya adalah keterangan. Keterangan unsur klausa yang tidak menduduki fungsi subjek, predikat, objek, dan pelengkap dapat diperkirakan menduduki fungsi keterangan. Berbeda dengan objek dan pelengkap yang selalu terletak di belakang predikat dalam suatu klausa keterangan. Pada umumnya mempunyai letak bebas, artinya dapat terletak di depan subjek, predikat, dapat terletak antara subjek, predikat, dan dapat terletak di belakang sekali. Hanya sudah tentu tidak mungkin terletak di antara predikat dan objek, dan di antara predikat dan pelengkap. Boleh dikatakan selalu menduduki tempat langsung di belakang predikat, setidak-tidaknya mempunyai kecenderungan demikian. Misalnya, contoh demikian, akibat taufan desa-desa itu musnah. Dalam kalimat itu, unsur yang menduduki fungsi keterangan ialah unsur akibat taufan yang terletak di muka subjek dan predikat. Unsur keterangan itu dapat dipindahkan ke antara subjek dan predikat, dan dapat juga dipindahkan ke belakang subjek dan predikat. Contoh lain adalah desa-desa itu akibat taufan musnah. Yang selanjutnya, desa itu musnah akibat taufan. Akan tetapi apabila ada unsur objek dan keterangan, itu tidak dapat dipindahkan ke tempat di antara predikat dan objek atau pelengkap, kecuali apabila objek itu sendiri frase yang panjang. Misalnya, contohnya adalah Wiradinata membersihkan kacamatanya dengan selampai putih. Unsur menduduki fungsi keterangan ialah unsur dengan selampai putih yang terletak di belakang sekali. Unsur tersebut dapat dipindahkan ke depan subjek dan predikat dan ke tempat antara subjek dan predikat. Contohnya dipindahkan ke depan subjek predikat adalah dengan selampai putih Wiradinata membersihkan kacamata. Dan contoh yang kedua adalah Wiradinata dengan selampai putih membersihkan kacamatanya. Tetapi tidak dapat dipindahkan ke tempat di antara predikat dan objek menjadi Wiradinata membersihkan dengan selampai putih kacamatanya. Sedangkan dalam kalimat ia menerangkan masalah politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara kita kepada mahasiswa selama 2 jam. Unsur keterangan dapat dipindahkan ke tempat di antara predikat dan objek karena objek terdiri dari sebuah frase yang panjang menjadi ia menerangkan kepada mahasiswa masalah politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara kita selama 2 jam. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musyarofa, mahasiswi STKIP NU Indramayu dari Prodi PBSI kelas 4C. Di sini saya akan membahas mengenai analisis klausa berdasarkan kategori kata atau frasa yang menjadi unsurnya. Nah, pada materi sebelumnya telah kita bahas bahwa klausa itu terdiri dari unsur-unsur fungsional seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Nah, di sini unsur-unsur fungsional tersebut hanya dapat diisi dengan golongan atau kategori frasa tertentu. Jadi, tidak semua kategori kata atau frasa dapat menduduki semua fungsi klausa. Kemudian di sini analisis klausa berdasarkan kategori kata atau frasa yang menjadi unsurnya juga bisa disebut sebagai analisis kategorial. Analisis kategorial itu tidak terlepas dari analisis fungsional. Maka sesungguhnya analisis kategorial itu merupakan lanjutan dari analisis fungsional. Kita bisa ambil contoh seperti yang terlihat di samping ini. Kalimatnya yaitu, aku sudah menghadap komandan tadi. Nah, jika kita teliti kalimat tersebut berdasarkan unsur fungsionalnya, aku termasuk ke dalam subjek. Kemudian sudah menghadap termasuk ke dalam predikat. Komandan termasuk ke dalam objek, dan tadi termasuk ke dalam keterangan. Nah, jika kata atau frasa yang menduduki fungsi-fungsi itu diteliti, maka diperoleh kata yang menduduki fungsi subjek itu termasuk ke dalam nominal. Kemudian yang menduduki fungsi predikat sudah menghadap termasuk ke dalam kategori verbal. Kemudian komandan yang menduduki fungsi objek termasuk ke dalam kategori nominal. Kemudian tadi yang menduduki fungsi keterangan termasuk juga ke dalam keterangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek itu selalu terdiri kata atau frasa yang termasuk kategori nominal. Dalam sebuah pidato, baik itu di radio maupun di televisi, kadang-kadang kita menjumpai kalimat berikut ini. Bisa kita lihat kalimatnya seperti ini. Tentang berita itu belum disiarkan secara resmi oleh pemerintah. Kemudian kalimat yang kedua, mengenai harga bahan makanan dan pakaian tetap stabil. Nah, kita bisa lihat kata tentang dan mengenai termasuk golongan depan, sehingga frasa tentang berita itu dan mengenai harga bahan makanan dan pakaian dapat dimasukkan ke dalam golongan frasa depan. Jadi dari kalimat-kalimat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah subjek yang terdiri dari frasa depan karena frasa-frasa tentang berita itu dan mengenai harga bahan makanan dan pakaian dalam kalimat tersebut menduduki fungsi subjek. Nah, kemudian dari kalimat tersebut sebagian informan yang dapat menerima kalimat-kalimat itu sebagai kalimat yang terterima. Namun, ada juga sebagian informan yang lainnya, ada yang tidak menerimanya sebagai kalimat yang terterima. Artinya, belum secara bulat diterima oleh seluruh pemakaian bahasa. Kita contohkan di bawahnya. Nah, di sini merupakan contoh kalimat-kalimat yang terterima. Bahwa apabila kata tentang dan mengenai itu dihilangkan. Seperti berikut ini. Berita itu belum disiarkan secara resmi oleh pemerintah. Kemudian, harga bahan makanan dan pakaian tetap stabil. Jadi, ketika dibulatkan itu, kata tentang dan mengenai itu dihilangkan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek, fungsi objek, baik objek 1 maupun objek 2.
selalu terdiri dari kata atau frase yang termasuk golongan nomina. Misalnya contoh, yang pertama, seorang laki-laki menyambut tubuh anakku. Contoh nomor 2, aku tidak melukai perasaan wanita tua ini. Objek kalimat-kalimat di atas ialah tubuh anakku pada contoh yang pertama, dan objek contoh yang kedua pada kata perasaan wanita tua ini. Dalam pidato-pidato radio atau TV dan dalam pertemuan-pertemuan kadang-kadang dijumpai dengan kalimat sebagai berikut. Contoh yang pertama, kita belum pernah membicarakan tentang masalah itu. Contoh yang kedua, Bapak Kepala Kantor belum mengetahui tentang peristiwa itu. Masalahnya ini sama dengan masalah penggunaan kata. Penggunaan kata tentang di atas pada contoh nomor 470 dan contoh 473. Kalau kalimat yang ada pada contoh yang pertama, yaitu kita belum pernah mengetahui tentang masalah itu, atau kita belum pernah membicarakan tentang masalah itu. Dan contoh yang kedua, Bapak Kepala Kantor, masalah yang nomor 2 itu di atas merupakan kalimat yang terterima. Tentu saja dapat diambil kesimpulannya bahwa di samping objek yang terdiri dari frase yang termasuk golongan nominal, ada juga objek yang terdiri dari frase depan, seperti kelihatan pada kalimat yang nomor 494, yaitu pada contoh kita belum pernah membicarakan tentang masalah itu. Nah, itu sebagai contoh yang nomor pertama. Adapun contoh yang nomor 2, yaitu pada kalimat tentang masalah kepala sekolah, kepala kantor tidak mengetahui tentang peristiwa itu. Nah, itu juga sebagian dari informasi kami berpendapat bahwa kalimat-kalimat itu terterima, tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa kalimat itu tidak terterima. Kata tentang apa? Dan Anda pada masalah itu yang terdiri dari contoh tentang masalah yang pertama itu disebutkan bahwa terdapat pada contoh nomor 494, dan tentang peristiwa itu contoh pada nomor 495 seharusnya dibuang menjadi kita belum pernah membicarakan masalah itu. Dan contoh yang kedua, Bapak Kepala Kantor belum mengetahui peristiwa itu. Dengan demikian kalimat-kalimat itu tidak atau belum merupakan common core, dan karena itu kesimpulan kami bahwa objek selalu terdiri dari kata atau frase yang termasuk kategori nominal. Sebaliknya, pelengkap mungkin terdiri dari atau frase yang termasuk kategori nominal verba, dan mungkin juga bilangan. Misalnya contoh, ada kata dahulu mereka bersenjata bambu runcing, dan nomor 2 contoh lagi, anak itu sedang belajar berjalan. Dan contoh nomor 3 pada kalimat ini, harimaunya bertambah 1. Pada kalimat 498 pelengkapnya bambu runcing. Ini sebagai contoh. Dan juga yang termasuk kategori nominal pada kalimat nomor 499 unsur berjalan yang termasuk kategori verba, dan pada kalimat nomor 500 unsur 1 yang termasuk kategori bilangan. Keterangan mungkin terdiri dari kata atau frase yang termasuk kategori keterangan. Mungkin frase depan mungkin terjadi dari kata atau frase golongan nominal, dan mungkin pula terdiri dari kata atau frase golongan verba. Misalnya contoh terdiri dari
kategori nomor 501. Kini Inggris menjadi negara sosialis yang luas. Dan contoh pada nomor 502, lusa kita akan mengadakan rapat pula. Contoh nomor 503, ia membasuh tangannya dengan air hangat. Nomor 504, koperasi mengumpulkan modal secara gotong royong. Dan yang nomor 5, contoh nomor 5 pada nomor 505, berapa hari ia tidak terkelihatan. Dan contoh yang nomor 506, minggu yang akan datang Ahmad akan pergi ke luar negeri. Contoh yang nomor 507, cepat-cepat pencuri itu melarikan diri. Dan contoh yang nomor 508, pasien itu berjalan terhuyung-huyung. Pada kalimat yang nomor 501 dan nomor 502, pelengkap terdiri dari kata-kata golongan keterangan, yaitu kata kini dan lusa. Pada kalimat yang nomor 503 dan 504 terdiri dari frase depan, yaitu dengan air hangat dan secara gotong royong. Dan pada kalimat nomor 505 dan 506 itu terdiri dari frase yang termasuk golongan nomina, yaitu nomina pada nomor 505 dan 506. Ada berapa hari dan minggu yang akan datang. Dan pada kalimat yang nomor 507 dan 508 terdiri dari kata termasuk golongan keterangan, yaitu kata cepat-cepat dan terhuyung-huyung. Nah, jika analisis kategorial itu diikhtisarkan, akan diperoleh ikhtisar sebagai berikut. Yang pertama, S, maksudnya S terdiri dari N. Dan yang P, predikat terdiri dari nomina atau verba atau bilangan atau frase depan. Dan adapun yang objek terdiri dari nomina. Dan yang pelengkap itu terdiri dari nomina atau verba dan atau bilangan. Dan keterangan terdiri dari keterangan atau frase depan dan nomina. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat.